dalam sistem politik kita sekarang ini, kepala daerah berada pada sisi yang dilematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, akhir-akhir ini Provinsi Sumatera Barat menjadi sorotan dari tingkat nasional. Ada perseteruan antara Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Solok yang ributnya nasional. Tidak cukup itu saja, berlanjut kepada saling melaporkan ke pihak kepolisian. Sekarang ini Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, kelihatannya sedang berada dalam pusaran penggunaan hak angket oleh DPRD Sumatera Barat. Setidaknya dari informasi terakhir, 33 orang dari 65 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat mengajukan hak angket kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi, dan tampaknya pengajuan hak angket ini agak besar kemungkinan akan sampai kepada sidang paripurna DPRD Sumbar. Jika hal ini tidak segera mendapat penyelesaian sebelum sampai ke tingkat sidang paripurna DPRD. Sebab hak angket ini memuat beberapa alasan dari anggota DPRD yang mengajukan hak angket tersebut. Mari kita lihat satu berita dari Detik News tentang hal ini. Detik News tertanggal 14 September 2021, hari Selasa, memberitakan di bawah judul alasan 33 anggota DPRD Sumbar ajukan hak angket Gubernur Mahyaldi. Padang, sebanyak 33 anggota DPRD Sumatera Barat Sumbar secara resmi mengajukan penggunaan hak angket menyusul polemik surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyaldi Ansarullah. Lalu, apa alasan para pengusul mengajukan hak angket tersebut? Pertama, tentu saja demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang baik, tertib, bersih, dan bebas KKN sesuai peraturan perundang-undangan, kata juru bicara pengusul Irwan Afriyadi kepada wartawan hari Selasa 14 September 2021. Alasan kedua, para pengusul ingin menjaga dan memberikan dukungan politik serta moral yang kuat kepada kepala daerah. Menurutnya, hal itu juga sekaligus mengingatkan pihak-pihak yang diduga berusaha merongrong dan mempengaruhi kepala daerah dalam mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai aturan dan ketentuan yang pada gilirannya berpotensi menguntungkan pihak atau kelompok-kelompok tertentu. Alasan ketiga,
demi munculnya kepastian hukum dan politik atas dugaan kebijakan gubernur yang dinilai sudah meresahkan dan berpotensi mencederai kepercayaan publik. Keempat, kata Iwan, hak angket dimaksudkan demi tercipta dan terjaganya kenyamanan dan ketertiban bekerja tanpa intervensi pihak manapun dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Bagi DPRD, setelah mendengar berbagai aspirasi, pendapat, dan komentar dari berbagai komponen masyarakat lokal maupun nasional, maka DPRD mesti bersikap yang tujuannya demi menjaga harga diri dan wibawa serta kepercayaan masyarakat serta tidak terciptanya krisis kepercayaan publik yang meluas kepada kepala daerah, ucap politikus Nasdem itu. Sebab bila DPRD diam, maka besar potensi perkara ini akan menjadi catatan sejarah yang kelam Sumatera Barat pada pemerintahan daerah periode ini. Dan catatan tidak baik bagi generasi penerus. Tambahnya, para pengusul hak angket ini terdiri dari 3 fraksi dan 1 mengatasnamakan partai, yakni 10 orang dari fraksi Demokrat, 14 orang dari fraksi Gerindra, 6 orang dari fraksi PDIP, PKB, dan 3 orang dari Partai Nasdem. Sedangkan P3 yang merupakan rekan Nasdem di fraksi P3 Nasdem disebut belum memberikan respons. Sahabat BN, jadi inilah alasan anggota DPRD Sumbar mengajukan hak angket. Memang kalau kita perhatikan dalam sistem politik kita sekarang ini, kepala daerah berada pada sisi yang dilematis, baik gubernur maupun bupati wali kota. Mereka kadang-kadang satu sisi berada pada harus menegakkan aturan, harus berjalan di atas rel peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan itu tidak bisa diotak-atik. Namun di sisi lain, ada pihak-pihak yang menarik ke kiri, menarik ke kanan, menarik ke belakang, menarik ke samping, menarik ke depan, dan menarik ke atas, serta juga menarik ke bawah dalam hal berbagai kepentingan. Ini berkaitan dengan dampak dari pemilihan langsung yang membutuhkan relawan, yang membutuhkan tim sukses, yang membutuhkan simpatisan partai. Kadang-kadang relawan, tim sukses, dan berbagai elemen pendukung di dalam memenangkan pilkada kurang memahami bahwa seorang kepala daerah begitu dia telah menjadi kepala daerah, dia sesungguhnya harus bebas dari tekanan, dari pengaruh relawan, tim sukses, partai, dan lain sebagainya. Dan dia harus fokus kepada pelaksanaan pembangunan di daerahnya untuk seluruh warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun disinilah letak dilematisnya. Terkadang tim sukses tidak memahami bahwa kepala daerah yang menang dalam dukungannya itu perlu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bayangkan, kalau seorang tim sukses yang kebetulan dia tim sukses bawah tangan berada di lingkungan birokrasi, dia hanya golongan 2 atau golongan 1. Tetapi dia berusaha mempengaruhi kepala daerah, seorang gubernur, seorang bupati, wali kota untuk mendudukkan seseorang di jabatan eselon 2 atau eselon 3. Bayangkan.
motivasi tim sukses relawan di dalam mengupayakan mempengaruhi kepala daerah di dalam mengambil kebijakan tersebut berbagai macam. Ada yang motivasinya uang, ada yang motivasinya prestisi, supaya dikatakan kepada masyarakat di kampungnya atau di mana-mana bahwa dia bisa mempengaruhi gubernur, bahwa dia dekat dengan bupati, dan itu dibangga-banggakan di kedai kopi kadang-kadang. Coba bayangkan. Dan juga ada warga masyarakat biasa tetapi dia berpengaruh di dalam mencari suara. Bisa saja karena dia preman, mempengaruhi sekian banyak preman. Bisa juga karena dia memang seorang tokoh di kampungnya, bisa mempengaruhi warga masyarakat di kampungnya. Bisa juga berbagai macam hal yang bisa dia membuat dia mempengaruhi. Bisa juga karena uangnya dia mempengaruhi warga masyarakat di kampungnya. Bisa dibayar satu orang 10.000 atau 100.000, dia yang turun tangan. Ketika kepala daerah yang didukungnya jadi, dia ingin mengatur kepala daerah. Padahal dia tidak pernah duduk di birokrat. Padahal dia bukan seorang politisi. Padahal dia bukan seorang yang berpendidikan tinggi. Tetapi dia merasa, wah, kalau tidak karena saya dulu tidak duduk kepala daerah ini. Kalau tidak karena saya tidak duduk ini. Lantas dia, ini harus ini yang duduk di sini. Ini yang harus ini yang duduk di sini. Tolong buatkan surat rekomendasi untuk keperluan itu. Tekan ya gubernur, tekan ya bupati, tekan ya wali kota. Nanti di bawahnya. Dia tidak mengerti aturan yang akan menjerat kepala daerah itu. Dan ketika kepala daerah abai tentang hal ini, lewat. Akhirnya yang korban kepala daerah. Kita telah banyak melihat kepala daerah yang korban karena adanya kong kali kong di dalam penempatan pejabat di daerahnya. Terakhir, Bupati Probolinggo. Harusnya ini tidak terjadi. Kita boleh melihat nanti gubernur, bupati, wali kota yang dipilih dalam pilkada serentak tahun 2020 baru lalu, beberapa saat lagi setelah lewat waktunya 6 bulan masa jabatannya, dia tentu akan merombak kabinetnya. Di sini pengaruh ini dan itu, pengaruh tim sukses akan banyak. Dan kalau tidak hati-hati nanti, daerah tersebut akan resah. Dan kalau tidak hati-hati nanti, kepala daerah itu bisa menghuni penjara. Coba lihat nanti. Mungkin saya tidak kepala daerah yang melakukan jual beli jabatan, mungkin tim suksesnya. Tetapi tim suksesnya membawa nama kepala daerah. Kadang-kadang hanya karena bisikan, Pak, geser orang itu Pak. Itu dulu tak milih Bapak dulu itu Pak. Dia berlawanan dengan kami dulu Pak. Tolong pindahkan dia ke sana. Pindahkan dia ke sana Pak. Jangan kasih jabatan dia Pak. Banyak lagi. Sampai kepada pembangunan. Pak, itu daerah itu jangan dikasih pembangunan Pak. Jangan dibangun jalan ke sana Pak. Jangan dibangun jembatan itu. Daerah sana dulu tidak milik kita Bapak. Kalah di sana dulu tuh Pak. Padahal begitu dia menjadi kepala daerah, dia telah menjadi kepala daerah untuk seluruh warga masyarakat tanpa kecuali. Nah, kita harapkan proses pengajuan hak angket DPRD Sumbar untuk Gubernur Mahyaldi ini bisa terselesaikan sesegera mungkin. Tidak ribut seperti yang terjadi di Kabupaten Solok. Sampai ada yang hampir berantem anggota DPRD-nya dalam suatu persidangan. Kita tidak menginginkan itu terjadi nanti di DPRD Sumbar. Sebab Sumatera Barat ini terkenal dengan demokrasi Minangkabau, di mana berselang kayu di dalam tungku, di sana api makanya hidup. Tetapi dengan catatan tentu agar perselang kayu itu tidak sampai
mendongkel periuk yang ada di atasnya atau mendongkel kuali yang ada di atasnya sehingga isi kualinya terserak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.